adik-adik semuanya, kakak Musafandi, apa kabarnya? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah sekolah minggu meskipun online, tetapi kakak berharap semuanya adik-adik dalam kondisi sehat dan semangat mau memuji Tuhan pada hari ini. Untuk memulai ibadah kita akan menyanyi satu lagu pujian Aku Anak Sekolah Minggu. Semuanya ikuti gerakan kakak ya. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus, B, berdoa senantiasa, C, cinta pada sesama, D, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Kita mau meminta pertolongan Tuhan. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami, karena pada saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Engkau sertai ibadah sekolah minggu kami ini dari awal hingga selesainya nanti. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu juga sebentar lagi. Kiranya Engkau berkati kami agar kami senantiasa mau mendengar firman-Mu. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sebelum dengar cerita firman Tuhan, kita mau menyanyi satu pujian lagi. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita tetap bersyukur karena kita masih tetap beribadah. Walaupun hanya kita lakukan dari rumah, tetapi kakak yakin adik-adik semua beribadah dari rumah. Nah, kakak mau tanya, cerita minggu lalu itu tentang hukuman terhadap Firaun dan bangsa Mesir. Tuhan memberikan hukuman terhadap bangsa Mesir, yaitu 10 tulah. Dari tulah pertama yaitu air menjadi darah sampai tulah ke-9 yaitu gelap gulita. Firaun tetap berkeras hati, tetap tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi ketika Tuhan memberikan tulah ke-10, bangsa Mesir atau Firaun mengalami kesedihan. Mengapa mengalami kesedihan? Tulah apa yang diberikan tulah ke-10? Nah, seperti cerita Kak Kiki, tulah ke-10 itu yaitu kematian anak sulung. Nah, di situ juga anak dari Firaun mati. Nah, sehingga Firaun bersedih karena anaknya ikut mati, sehingga mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, hari ini kakak mau cerita bagaimana perjalanan Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Bacaan kita pada saat ini terambil pada Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31 yang berbunyi demikian. Menyeberangi laut Teberau, berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok. Mereka orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, kereta dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di kanan mereka air itu sebagai tembok. Mereka orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, kereta dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air terbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta yang mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta orang yang berkuda. Dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tengah orang Mesir. Dan mereka Israel melihat orang Mesir mati terhantar di
di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang Tuhan dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Amin. Adik Tirsa sudah membacakan kita dari kitab Keluaran 14 ayat 1 sampai ayat 15 sampai 31 tentang menyeberangi danau Teberau. Bagaimana cara Musa mengantar orang Israel menyeberangi danau Teberau? Mari kita saksikan videonya bersama. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut.
Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Adik-adik sudah menyaksikan semua videonya? Bagaimana? Ya, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan, karya Tuhan, besar kuasa Tuhan terhadap bangsa Israel, menyertai keluar dari tanah Mesir, menjauhkannya dari amukan bangsa Mesir. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita dilahirkan bukan tidak dengan serta-merta bahwa kita selalu berbahagia. Kita dilahirkan dengan kesedihan, sukacita, tetapi adik-adik harus yakin, kita yakin, percaya bahwa melewati semuanya itu pasti kita dikuatkan oleh Tuhan. Kita tetap percaya bahwa dengan percaya dan yakin Tuhan akan memampukan kita melewati apa yang Tuhan berikan. Seperti sekarang ini, adik-adik masih tetap belajar dari rumah, masih tetap kita kembali online dari rumah, ibadah dari rumah karena pandemi COVID-19. Itu semua Tuhan berikan cobaan untuk tetap menguatkan kita, supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Demikian cerita kakak. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik, Allah sangat hebat ya. Dia berkuasa membantu Musa dan bangsa Israel untuk menyeberangi Laut Teberau. Dan sekarang untuk menyatakan bahwa Allah itu berkuasa dalam hidup kita dan selalu menolong kita, kita mau menyanyi bagaimana cara Musa sambil membawa persembahan kita. Persembahannya disimpan di rumah dulu ya. Kita mau menyanyi bagaimana cara Musa. Kita mau berdoa syafaat. Kita tenang, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadapan-Mu atas segala kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan memimpin kami sepekan lamanya hingga pada saat ini Tuhan mengizinkan kami beribadah hari Minggu walaupun hanya online, tetapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan, kuasa Roh-Mu tetap melingkupi kami. Persembahan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami telah memberikan, namun Tuhan tetap melihat bahwa persembahan yang kami berikan sesuai dengan kemampuan kami. Semoga dapat dipakai untuk pelebaran firman-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada saat ini kami membawa ke hadapan-Mu kehidupan anak-anak kami sekolah minggu, di dalam kegiatan kami sehari-hari, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pelajaran kami ya Tuhan,
kami serahkan. Tuhan memampukan kami, semoga pelajaran yang kami lakukan lewat daring, Tuhan memampukan kami anak-anak-Mu untuk tetap yakin dan percaya Tuhan akan tetap menolong kami, memampukan kami memahami apa yang diberikan lewat daring. Begitu pula dengan kegiatan kami di rumah, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami mendoakan orang tua kami, Tuhan memberikan kemampuan, kesehatan, agar mereka tetap sehat dan kuat, membimbing dan menuntun kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami mendoakan kakak-kakak pembimbing kami, Tuhan tetap menyertai dalam segala kegiatan aktivitas mereka, baik sebagai ibu rumah tangga, baik sebagai pekerja, baik sebagai mahasiswa, baik sebagai pelajar. Apapun yang dilakukan, Tuhan tetap melindungi dan menyertai. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami mendoakan teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan memampukan mereka agar mereka mampu dan kuat melewati dan apapun yang diberikan, baik perobatan dari rumah sakit ataupun dari rumah, kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tetap melingkupi. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, begitu pula kami mendoakan teman-teman kami yang bersuka cita karena pertambahan usia, Tuhan tetap memampukan dan lewat pertambahan usia ini, anak-anak kami semakin kuat iman, semakin yakin dan percaya bahwa semuanya itu hanyalah pekerjaan dari Roh-Mu yang kudus, sehingga menambahkan usia dengan penuh sukacita. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami telah beribadah, ibadah kami ini Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan. Semoga firman-Mu yang telah kami dengarkan boleh kami pahami, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, mampukanlah kami melewati hari-hari kami di tengah pandemi ini, dan kuatkanlah kami, dan yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kami. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk menyatakan bahwa Allah benar-benar berkuasa dalam hidup kita, kita mau menyanyi satu pujian lagi, Allahku besar. Semuanya ikuti gerakan kakak ya. Kita mau meminta pertolongan untuk mengakhiri ibadah kita. Adik-adik semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami hingga pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati apa yang menjadi kegiatan kami selanjutnya, baik itu bermain, belajar, ataupun membantu orang tua kami.
Nilai menjodoh kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita mau menyanyi satu lagu pujian. Bapa terima kasih. Demikianlah ibadah kita adik-adik. Semoga semuanya tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan di rumah, setiap kali keluar pakai masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak kalau misalnya bermain atau ketemu orang lain. Dan ya, berakhirlah ibadah kita. Selamat hari Minggu dan shalom. Sampai ketemu minggu depan.